Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Dedenya, Sehat. alhamdulillah. Kurang sehat. Semoga sehat semua ya. Sebelum Amin. diawali, tolong dipimpin doa ya, David. Siap? Siap, Bu. Bersiap. Berdoa dalam hati. Mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum mengawali untuk pelajaran kali ini, silakan kalian presensi yang sudah disematkan Bu Jusida di Google Classroom. Kalau sudah, Udah, Bu. silakan kalian melihat materi berikut ini yang di-share Bu Jusida ya. Kelihatan, sayang? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah, kelihatan ya. Dari materi kemarin yaitu strategi pemasaran atau strategi promosi ya. Tujuannya apabila kalian sebagai seorang entrepreneur, tentunya yang pertama ya, tujuan pembelajaran tersebut kalian bisa menganalisa tentang media promosi dan strategi pemasaran. Yang kedua, dapat mengumpulkan data media promosi dan strategi pemasaran ya. Ketiga, dapat menggali informasi media promosi dan strategi pemasaran. Yang keempat, kalian nanti dapat mempresentasikan hasil analisis media promosi dan strategi pemasaran. Dari pembelajaran ini, itu kalian sudah mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu 3.17 tentang menentukan media promosi dan strategi pemasaran ya. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu 4.17 yaitu membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar ya. Selanjutnya untuk konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu merupakan kebutuhan, keinginan, dan permintaan untuk pertama. Yang kedua, yaitu penawaran pasar produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman. Yang ketiga adalah nilai pelanggan dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan hubungan. Yang kelima, pasar. Dan yang keenam, orientasi pada kebutuhan pasar. Ya. Selanjutnya, materi berikutnya adalah proses pemasaran. Yang pertama, langkahnya adalah pengenalan pasar. Setelah mengadakan pengenalan pasar, menentukan strategi pemasaran. Yang ketiga, harus mengalokasi marketing mix ya. Selanjutnya, analisa secara internal, kerangka kerja mengurangi kekuatan dan kelemahan pada dimensi kunci. Misalnya kinerja keuangan, sumber daya pasar, ini bukan pasang ya, pangsa pasar, persepsi pelanggan terhadap kualitas produk, harga, dan ketersediaan produk, organisasi, komunikasi. Lanjutnya, yaitu menentukan strategi pemasaran. Ini meliputi 6 hal, yaitu menembus pasar, mengembangkan pasar, mengembangkan produk, melakukan diversifikasi, menerapkan biaya murah, dan memfokuskan pada pasar. Bu Ida mengingatkan kembali, kalian kemarin dari minggu lalu kan Bu Ida udah mengirimkan ya LKPD. Saya, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Iya. Saya kurang memahami untuk mengerjakan tugas mandiri dan kelompok pada LKPD nomor 2.
Mohon dijelaskan ulang, Bu. Terima kasih. Adalah bagi sebuah perusahaan barang maupun perusahaan jasa, perusahaan merupakan hal yang sangat vital. Untuk itu pilih salah 3 faktor ya, karena di sini ada beberapa faktor. Kalian disuruh milih 3 faktor yang ada di bawah ini ya. Jelaskan bagian faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan. Lagi harus memakai analisa SWOT ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi dari materi LKPD ini. Untuk materi ini, kalau kalian nantinya ingin merangkum secara mandiri, bisa kalian lihat di dalam Google Classroom, yaitu pada buku aja. Untuk mengakhiri materi ini, mungkin ada yang bisa memberikan dari materi yang sudah disampaikan Bu Jusida, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Ketika saya mengedit nama toko pada situs Google My Business, Iya. Mohon bimbingannya, Bu, pada Ya. tugas kelompok pembuatan pagi. Bolehkah saya menggunakan FB pribadi saya untuk sarana pembuatan pagi, Bu? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan kembali. Ya, Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Pada tugas kelompok pembuatan Instagram, fanspage, dan Google My Business, apa boleh menceritakan akun kontak person pada akun tersebut sebagai media komunikasi? Ada perlu yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Baik, Bu, terima kasih, Bu. Bunda jelasin untuk tugas kelompok ya. Kelompok pertama di situ Owen menyampaikan hasil analisa kegiatan kelompok 1, yaitu hasil diskusi secara kelompok bahwa variabel ada pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran, yaitu penetapan harga produk, merek, dan kualitas produk sangatlah penting dalam keberhasilan perusahaan. Karena apabila salah dalam menetapkan, membuat konsumen lari meninggalkan produk kita. Selanjutnya, untuk kelompok kedua, yaitu kelompoknya Glenn, itu menyampaikan dari hasil diskusinya, yaitu hasil analisa dari soal kegiatan kelompok menentukan strategi pemasaran perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran, yaitu yang pertama tempat, baik itu untuk produksi maupun untuk pemasaran. Yang kedua, menetapkan sasaran dan konsumen harus tepat. Mungkin itu materi hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Izin memberikan kesimpulan, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya, keberhasilan suatu strategi pemasaran itu terletak pada ketepatan dalam menganalisa SWOT-nya, Bu. Iya, betul. Mungkin itu ya dari hasil kesimpulan yang disampaikan teman-teman kalian. Maka materi hari ini bisa Izin menambahkan refleksi, Bu. dengan refleksi. Pertama, setelah saya mempelajari materi ini, saya jadi tahu cara membuat fanspage, Instagram, dan Google My Business. Betul. Dan ternyata aplikasi tersebut bisa digunakan sebagai toko dan gratis pemakaiannya. Kedua, materi yang belum saya kuasai adalah membuat kalimat untuk membuat calon pembeli
bisa terhipnotis dan mau membeli di toko kami. Mungkin saya harus banyak-banyak belajar membuat hypnote writing. 3, hambatan yang saya alami adalah HP saya, Bu, agak lemot dan RAM-nya kecil sehingga saya tidak bisa mendownload ketiga aplikasi tersebut pada HP saya. Demikian, Bu, terima kasih. Untuk menutup materi hari ini bisa dipimpin doa. David, silakan dipimpin doa. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.